Terima kasih Pak Sukirno memberikan saya kesempatan ya untuk bisa sharing di tempat ini. Di ibadah ini kedua kalinya, Bapak Ibu, semoga Anda masih ingat saya ya. Saya merasa sangat berjodoh soalnya dengan gereja dan kebaktian di tempat ini ya. Waktu pertama kali saya datang ya, tim worshipnya pakai kostum hijau ya, jadi saya pakai hijau juga. Hari ini pakai putih ya, saya lumayan agak putih lah ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan banyak berbicara tentang perkataan, bagaimana perkataan kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita ingin serupa dengan Kristus bukan cuma tampilannya ya, wah nanti yang pria-pria kalau pengen serupa Kristus gondrong semua gitu ya, pelihara bird gitu ya di sininya ya. Tapi yang harus ditiru dari Tuhan Yesus itu adalah salah satunya adalah bagaimana dia berkata-kata. Nah makanya khotbah saya hari ini adalah word of mouth. Perkataan yang keluar dari mulut kita. Ya, kita akan pelajari, ya ini akan sangat praktis sekali khotbah saya hari ini. Jadi akan sangat relate dengan kehidupan kita setiap hari, sehari-hari apa yang kita lakukan satu sama lain. Yes, thank you Pak. Oke, mari kita lihat ayatnya ya. Kita buka di Yakobus 3 ayat 4 sampai 5. Bapak Ibu kalau Anda bawa Alkitab, Anda juga boleh sambil melihat Alkitab Anda gitu ya. Sambil saya bacakan Yakobus 3 ayat 4 sampai 5. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, ayat ini Bapak Ibu memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa mulut dan lidah kita mungkin bagian yang kecil kalau dibandingkan dengan seluruh bagian dari tubuh kita. Tetapi sering sekali perkataan yang keluar dari mulut dan lidah kita itu bukan hanya sekedar berakibat besar, tapi bahkan sampai menentukan nasib hidup seseorang. Bisa enggak? Bisa. Ya, karena perkataan seseorang, orang itu akan mengalami hal-hal yang besar di kehidupannya, bukan hanya hari ini, tapi di masa yang akan datang oleh karena perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya. Nah hari ini kita akan belajar seberapa besar sih pengaruh perkataan itu. Mungkin Anda udah sering dengar khotbah ini gitu ya, tapi saya akan mencoba mengupasnya dari sisi yang berbeda Bapak Ibu ya. Nah ada satu penelitian namanya Profesor Masaru Emoto dari Jepang, dia bukan orang Kristen. Dan dia melakukan penelitian ini bukan karena dia dasarnya meneliti kekristenan, enggak, dia memang benar-benar seorang peneliti gitu ya. Dan salah satu yang dia teliti adalah air atau benda cair ya. Dia melihat di mikroskop yang sangat bisa memperbesar berkali-kali lipat gitu ya. Rupanya air dan benda cair itu di dalam, kalau kita punya air ya Bapak Ibu ya, Anda misalkan minum air mineral gitu ya. Kalau ini kita lihat diperbesar sampai berkali-kali lipat, itu rupanya di dalam air ini ada kristal-kristalnya. Ya, seperti yang Anda lihat di depan ya. Oh, belum muncul. Ya, silakan dimunculkan ya. Nah, ada kristal-kristal ya. Anda kalau pernah lihat salju itu kan cairan yang membeku ya. Kadang-kadang salju itu waktu membeku bentuknya seperti kristal ini. Makanya kalau Anda lihat desain untuk anak-anak kalau lagi Natal salju itu selalu bentuknya kristal-kristal ini kan. Karena sebenarnya waktu air membeku ya kita bisa lihat bentuk kristalnya itu kadang-kadang ya. Nah, jadi di dalam cairan ini ada kristal-kristal ini. Nah, Profesor Masaru Emoto meneliti rupanya kalau kita ngomong mengucapkan sesuatu kepada air ya. Mungkin kayak terkesan seperti orang gila ya, tapi ini benar-benar dilakukan percobaannya. Jadi profesor ini memberikan ucapan ke air. Nah, kalau dia ngomong thank you, terima kasih gitu ya ke air ya. Makanya Bapak Ibu ya, kalau Anda mau airnya itu lebih sehat gitu ya, sebelum diminum bilang terima kasih dulu. Terima kasih ya air ya, thank you ya. Nah, waktu dilihat di mikroskop, kalau kita ngomong terima kasih, itu bentuk kristalnya yang paling kiri atas tuh. Akan terbentuk di dalam air ini. Nah, terus kalau kita ngomong kata wisdom, hikmat, bijaksana, bentuk kristalnya langsung berubah di dalam air ini. Seperti yang atas nomor 2 dari kiri, nah, wisdom. Terus kalau kita ngomong kalimat truth, kebenaran, ya kebenaran kita ngomong sama air ini, lalu kita lihat di mikroskop, bentuk kristalnya berubah lagi.
Ih, ajaib ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita mungkin nggak pernah sadar kalau seorang profesor ini tidak meneliti, kita nggak pernah tahu nih bahwa di dalam air ini akan seperti ini. Nah yang menarik adalah kita lihat Bapak Ibu, lihat ya, ada kata peace, ada I love you, nah itu kristalnya seperti itu. Tapi waktu kita ngomong kalimat you full yang kanan tengah, paling kanan yang tengah, dasar kamu bodoh gitu ya, bego lu gitu ya. Itu akhirnya kristalnya langsung ambiar Bapak Ibu Saudara. Menarik sekali. Terus kalau Anda ngomong yang paling kiri bawah, you make me sick, ih kamu ini nyebelin banget, bikin aku muak, aku nggak mau lihat kamu, ya kamu ini orangnya resek banget. Oh, itu langsung bentuknya ambiar juga, nggak ada kristalnya Bapak Ibu ya. Kalau kita mengucapkan kata evil, dasar jahat, ya penjahat gitu ya, cairannya juga ambiar. Nah yang menarik nih. Dua yang terakhir Bapak Ibu Anda lihat, dua yang terakhir ya. Yang dua terakhir yang sebelah kiri, air yang sudah terpolusi sebelum didoakan. Loh, ini saya bukan ngomong rohani loh, ini ngomong penelitian loh ya Bapak Ibu ya. Jadi Anda kalau ini gila, nah Anda berarti ngomong profesornya gila ya saudara ya. Air terpolusi sebelum didoakan, nggak ada kristalnya. Air terpolusi yang sama setelah didoakan, diucapkan doa, terbentuk kristal. Ih, saudara jangan main-main sama doa loh. Ya, tuh anak saya aja langsung, ya benar ya Bapak Ibu ya. Karena kadang-kadang kita, doa itu kan cuma ngomong doang. Alah, saudara ngomong itu enggak doang. Ya, kalau ngomong itu doang, jadi pembicara gampang saudara ya, semua orang bisa khotbah di depan. Ngomong itu enggak doang, bukan hanya karena ngomong itu susah, tetapi juga ngomong itu ada perkataannya, enggak doang saudara. Ya, jadi hati-hati dengan apa yang kita katakan, karena kenapa? Ada kuasa di dalam perkataan kita, bahkan air saja bisa berubah. Dan menariknya Bapak Ibu, lebih dari separuh isi tubuh Anda itu adalah air atau cairan. Jadi waktu kita mengucapkan kalimat tertentu pada seseorang, Anda bisa tahu apa akibatnya kepada tubuh orang itu. Ih, masa sih sampai segitunya? Loh ini kalau berdasar penelitian loh ya Bapak Ibu. Nah sayang saya nggak bawa videonya Bapak Ibu, Anda bisa cari di YouTube nanti ya. Search aja Masaru Emoto ya, Research of Water gitu ya. Nah dia pernah melakukan eksperimen, jadi anak TK sama mamanya sekitar 5 pasang gitu ya, 10-12 orang, disuruh kumpul melingkar gitu ya, terus dikasih air 1 gelas, tek. Lalu mereka disuruh bersama-sama berdoa dan bersyukur. Ya, bukan kepada airnya, enggak, berdoa dan bersyukur aja. Tapi ada air 1 gelas ditaruh di tengah. Lalu sepanjang proses berdoa dan bersyukur itu, di video proses perubahan kristal di dalam airnya. Menarik Bapak Ibu Saudara. Sementara anak dan mamanya ini berdoa dan bersyukur, pelan-pelan di dalam air itu terbentuk kristal-kristal seperti yang Anda lihat tadi. Sementara proses berdoa dan bersyukur. Saudaraku, perkataan yang kita ucapkan itu tidak main-main. Ada kuasa, ada kekuatannya. Makanya kita mesti benar-benar menggunakan perkataan kita dengan bijaksana. Kenapa? Karena walaupun kecil, bahkan kadang-kadang enggak terlihat gitu ya, kan kata-kata tuh enggak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Lidah tak bertulang katanya, iyalah kalau lidah ada tulangnya kita melet terus nanti ya, enggak bisa balik-balik karena ada tulangnya ya. Lidah tak bertulang, wah sat, kelihatannya kecil tapi kuasanya, efeknya sangat besar. Nah mari kita lihat ada 3 poin yang saya pengen bahas setelah saya memberitahu kepada saudara ya betapa pentingnya perkataan manusia itu. Mari kita lihat, 1, apa sumber ya sikap dan perkataanmu? Artinya apa? Kalau kita ngomong sesuatu itu keluarnya dari mana sih omongan itu? Ada 2, pikiran dan hati, betul ya Bapak Ibu ya. Tadi yang Pak Sukirno bilang ya, ada orang yang kalau ngomong nggak pakai mikir, pokoknya keluar aja ya. Ada juga orang yang ngomong pakai mikir tapi nggak pakai hati, betul nggak ya? Ngomong pakai pikiran tapi hatinya nggak dipakai, makanya nusuk orang terus, jelep. Nah makanya pertanyaannya gini, apa pikiranmu dan apa hatimu menentukan apa yang akan kau ucapkan?
Bagaimana kondisi pikiranmu dan bagaimana kondisi hatimu menentukan perkataan-perkataanmu akan jadi seperti apa. Kalau orang isinya luka di hatinya banyak, ya banyak luka, nanti yang keluar dari perkataannya adalah luka. Ya. Antara dia curhat terus, pernah nggak Bapak Ibu ketemu orang, setiap kali ketemu ceritanya itu dia malang terus nasibnya. Pernah ketemu Bapak Ibu ya? Tiap kali kita ketemu entah acara makan, pesta, kebaktian, apa dan sebagainya. Tiap kali cerita dia selalu ceritanya itu, aku hidupku ini susah ya, aku ditinggalkan orang, Tuhan tidak peduli sama aku. Kita sampai kayak udah tahu gitu ya, baru lihat dia berapa meter itu udah kelihatan hawa gelap gitu ya, awan mendung gitu. Kita kayak males gitu ketemu sama orang ini. Kenapa? Karena hatinya penuh luka. Atau yang kedua, kalau dia nggak curhat terus, orang yang hatinya penuh luka, yang kedua, dia akan lukai orang lain juga. Ya. Wah, aku dilukai sama si A, si B, si C, si D. Dia merasa sakit. Wah, dia sakitin orang lain juga. Nah, apa yang ada di dalam hati dan pikiran akan menentukan apa yang keluar dari perkataan-perkataan kita, Bapak Ibu. Apa yang kau percayai di pikiranmu akan kau ekspresikan dengan kalimatmu. Lo gampang aja, ya. Kalau ada orang yang ngajakin Anda gitu ya, Pak, ayo kita ke gereja yuk, hari Minggu nanti yuk. Nggak perlulah ke gereja gitulah ya. Itu perkataan sumbernya dari mana? Karena dia sudah tahu di dalam pikirannya, menurut dia nggak penting. Cari Tuhan tuh nggak penting. Hatinya tidak mengarah pada Tuhan. Makanya perkataannya mengekspresikan apa yang ada di pikiran dan yang di hatinya. Nah, coba kita baca ayatnya, boleh dimunculkan ayatnya ya. Yakobus 3 ayat 9 sampai 11. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Artinya apa? Bagaimana mungkin satu mulut yang sama bisa satu keluar berkat dan di saat yang sama keluar kutuk? Enggak bisa, karena sumbernya pasti satu. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini perkataan yang kita keluarkan, ya Anda coba cek deh, hati saya itu seperti apa sih? Pikiran saya seperti apa sih? Tuhan Yesus, hatinya itu murni, dia enggak pernah terluka, dia mungkin coba disakiti dan dilukai sama orang, tapi dia memilih tidak mau terluka. Bapak Ibu ini penting ya, ini penting. Terluka atau tidak, itu adalah keputusan. Bapak Ibu. Orang bisa mencoba melukai Anda, tapi ketika sesuatu yang dilempar orang, misalkan perkataan buruk gitu ya, kamu mah orangnya begini, itu kan dilempar ke kita. Nah, apakah kita mau ambil dan tancap ke dalam hati kita, atau kita ambil dan buang, itu keputusannya di kita. Tapi banyak orang nggak pernah belajar ini. Mereka merasa kalau dia terluka, yang salah orang itu. Loh betul, memang dia bertanggung jawab untuk melempar sesuatu yang buruk. Tetapi Anda itu sebenarnya punya kuasa untuk tidak menerima perkataan buruk itu. Anda bisa mendengarnya, tapi Anda tidak perlu masukkan ke dalam hati. Anda tidak bisa menghindari orang itu ngomong buruk sama Anda, tapi Anda selalu bisa mencegah perkataan buruk itu masuk ke dalam hati Anda. Dia bisa masuk ke pikiran Anda, tapi Anda bisa cegah untuk tidak masuk ke dalam hati Anda. Itu kemampuan yang disebut dengan kecerdasan emosi. Nah banyak orang nggak pernah belajar ini. Makanya orang ngomong buruk apa segala macam, masuk semua, blung, habis itu dia nyalain orang lain. Gara-gara dia saya jadi kayak gini. Enggak Bapak Ibu, karena Anda tidak selalu bisa menghindari orang yang berkata dan bersikap buruk. Bapak Ibu, yang membuat kapal itu tenggelam bukan karena air di sekitarnya, benar nggak? Kapal kalau nggak ada air ya nggak jadi kapal. Kapal itu sekitarnya air semua, tapi yang bikin kapal itu tenggelam karena airnya masuk ke dalam kapal. Sudah paham maksud saya? Perkataan buruk ada di sekitar kita. Wajah yang menjengkelkan ada di sekitar kita dan Anda nggak bisa minta orang itu operasi plastik. Ih wajah kamu kok nyebelin banget ya, tolong ke Korea Selatan sana, ya dioperasi. Ya aku tiap lihat kamu tuh hatiku kayak
bergejolak gitu ya, nyalain wajah orang, kasihan banget, dia emang dari lahir begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan masalah orang itu. Gini, yang bikin manusia stres Bapak Ibu adalah karena Anda mencoba mengendalikan orang lain. Sementara tidak ada satupun orang yang mau dikendalikan, betul atau betul? Suami mencoba kendalikan istri, istri mencoba kendalikan suami, tapi suami dan istri sama-sama tidak mau dikendalikan pasangannya. Makanya stres. Jadi apa yang kita bisa lakukan adalah salah satunya, ya, boleh ayatnya dimunculkan, Amsal 4 ayat 23, ini penting sekali Bapak Ibu. Jagalah hatimu. Yang Anda jaga itu apa saudara? Hatimu, bukan sikap dan perilaku orang lain yang Anda jagain. Jangan ya, kamu jangan gitu ya. Kamu kalau ngomong kayak gitu itu, aduh hatiku sakit. Oh kalau itu teman baik kita, mungkin dia mau dengerin. Kalau itu orangnya sudah sangat serupa Kristus, mungkin dia akan minta maaf. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu, betul nggak Bapak Ibu? Ya, kita nggak bisa kendalikan semua orang. Ada orang-orang yang makin kita ngomong, hei kamu jangan kayak gitu. Orangnya malah balas, kalau gua mau kayak gini kenapa? Tambah melotot lagi, kenapa? Kenapa? Masalah buat lu. Wih kita makin kesel kan, makin kita pengen kendaliin, dia makin nggak mau, kita makin kesel, kita makin stres, terluka hati kita. Karena hati kita terluka, keluar dari mulut kita, gantian lukain lagi orang lain, balas lagi orang itu, ya, mengutuki, ya kan, doanya yang jelek-jelek, ya, nyumpain orang. Bapak Ibu nangkep prosesnya? Bagaimana kita perlu menjaga hati kita? Ya, waduh Pak, tapi susah Pak, ya. Saya ketemu orang itu 24 jam sehari, alias pasangannya. Sebenarnya 24 jam sehari Pak, aduh ya. Jangankan dia buka mulut, dia belum buka mulut aja saya udah stres Pak. Ya. Apalagi dia buka mulut. Ya. Ada pria yang pernah curhat sama saya, istri saya itu kayak penyihir Pak. Hah? Maksudnya penyihir apa? Dia tiap hari ngucap mantra Pak. Wah, saya kayak kesihir Pak, stres saya tiap hari gitu ya. Wah, dia menyebutnya, pasangan saya ini toksik Pak, kalau zaman sekarang ya ada kalimatnya toksik gitu ya. Nah Bapak Ibu saya tahu tidak semua keadaan itu mudah ya. Tapi hanya karena itu sulit bukan berarti kita nggak lakukan, betul nggak? Loh Bapak Ibu ya, bagi sebagian besar orang cari duit itu sulit bagi sebagian besar orang. Mungkin bagi Anda enggak gampang ya, cuman kedip aja saya dapat duit loh Pak, gampang ya. Tapi bagi sebagian besar orang tidak mudah, sulit. Tapi mereka tetap lakukan kan? Iya, karena mereka butuh. Nah, Bapak Ibu, membesarkan anak sulit nggak? Sulit. Tapi kenapa tetap dilakukan? Karena memang harus dilakukan. Ya, mempraktekkan firman, gampang atau sulit? Sulit. Tapi bukan berarti kita, susah udahlah nggak usah. Justru karena susah, makanya kita harus coba lagi dan terus lakukan dengan konsisten. Ya, coba dilihat orang di kiri kanannya, lalu kemudian kalau Anda dekat sama orangnya ya, tepuk pundaknya bilang begini, tuh dengerin. 1, 2, 3 ya, ayo semua dong ya, tuh dengerin ya. Kalau orang yang ditepuk tidak menunjukkan reaksi ya, wajahnya sama, nggak bergerak, kemungkinan rohnya meninggalkan raganya. Ya, tolong agak diguncang supaya balik lagi. Ya. Karena ada yang ditepuk, wah bahaya, itu dia sedang praktek kanuragan. Keluar rohnya bergentayangan. Ya. Kalau digoncang nanti balik lagi ya Bapak Ibu ya. Nah jaga hati. Supaya apa? Supaya yang keluar nanti juga baik Bapak Ibu. Ya. Banyak orang stres karena sibuk ngejagain orang tapi nggak jaga hatinya sendiri. Ya. Orang tuh nggak boleh gitu, dia nggak boleh gitu. Pak pendeta tuh nggak boleh gitu, itu gembala tuh nggak boleh gitu. Stres Anda lama-lama ngurusin kayak gitu, nggak ke gereja lagi kan? Ya nggak ada, orangnya udah nggak ke gereja. Anda kan yang di sini ke gereja ya. Yang nggak ke gereja itu loh ya. Kenapa kamu nggak ke gereja? Pendetanya itu kalau ngomong, kalau khotbah gini, wah ya udahlah. Kalau udah kayak gitu ya cari pendeta lain lah. Enggak semua pendeta sama. Ya. Wah luar biasa ya. Ngapain ke gereja lagi? Udah gak usah ke gereja lagi. Terus kamu nyembah siapa sekarang? Sun Gokong. Saudaraku ya, ini bahaya. Ya, makanya jaga hati. Karena kita tuh sebenarnya bisa menjaga hati. Supaya yang masuk ke dalam ini gak jelek-jelek. Sehingga kita nanti keluarnya juga terfilter dengan baik. Ya, makanya langkah pertama kalau mau memiliki perkataan yang berkuasa, itu bukan jaga
mulut orang. Wah, Anda pusing nanti jagain mulut orang ya. Yang dijaga tuh hati kita aja. Mulut orang biar urusannya dia sendiri. Ya, Tuhan akan berurusan sama dia nanti. Ya. Wah, Bapak Ibu, kebetulan profesi saya itu kan ada urusannya sama Instagram ya. Nah, Bapak Ibu saya nggak tahu Anda ngikutin nggak sih media sosial, itu ada sebutan namanya netizen. Netizen Indonesia itu tingkat kejulitannya itu plafon tabrak mentok lagi, tabrak lagi. Luar biasa, saudara. Wah, saya awal-awal ya di Instagram itu ya, bacain komentar-komentar orang itu bisa sakit hati sendiri saya. Ini siapa, nggak kenal, udah gitu saya lihat tampangnya desong ini ya kan. Kenapa ini komen-komen? Wah, awal-awal saya bisa marah-marah sendiri, kesel-kesel sendiri. Lama-lama saya belajar. Sekarang saya mau udah santai aja Bapak Ibu ya. Satu kali saya pernah ya, habis potong rambut, lalu di skinhead gitu ya. Yang saya itu hairdresser saya, istri saya ya. Udah 12-14 tahun dia menjadi hairdresser saya. Jadi saya lumayan hemat Bapak Ibu Saudara ya. Nggak ke salon untuk potong rambut. Nah istri saya suka iseng. Kadang-kadang dia bikinin skinhead di kepala saya. Wah keren juga ya. Saya foto, saya pasang di Instagram. Terus ada yang kirim message, jelek Pak rambutnya. Udah gitu doang. Jelek Pak rambutnya. Saya lihat ini siapa, kenal aja enggak ya. Enggak pernah ketemu, apa urusannya gitu ya. Wow kalau saya perhatiin kayak gini-gini ya Bapak Ibu ya. Saya udah kurus bisa makin kurus. Bahaya. Wah setelah menjaga hati. Mau orang ngomong apa, tetap tenang. Nah, ketika saya tenang, nanti ngomongnya juga jadi benar. Tapi kalau saya uring-uringan, nanti istri saya tanya, kenapa? Nggak usah tanya kenapa, saya bisa gitu saudara. Karena hatinya lagi kemerungsung. Penyebabnya bukan istri saya, orang nggak jelas. Nah, sering kan kayak gitu ya. Dalam hati saya kenal orang yang seperti itu ya. Makanya Bapak Ibu, yang kedua ya, saya cepet aja ya, cepet-cepet. Yang kedua, apa tujuan dari perkataanmu? Kenapa kamu ngomong kayak gitu itu? Gunanya apa sih ngomong kayak gitu? Nah, Bapak Ibu, yang pertama, sumbernya apa? Kalau kita mau ngomong sesuatu, kita cek hati kita, sumbernya itu apa? Kemarahan, kebencian, iri hati, dengki, atau apa? Yang kedua, tujuannya apa saya ucapin itu? Untuk melukai, untuk memuaskan diri sendiri. Loh saudara, jujur aja, ngomongin orang itu kan enak banget ya saudara ya. Bener gak sih? Gak mau jujur. Saya aja juga pernah ngomongin orang, rasanya enak Bapak Ibu Saudara ya, kayak makan samcan. Wah enak gitu ya, wah apalagi kalau orangnya itu kesalahannya banyak gitu ya. Banyak kesalahan, terus kesalahannya itu fatal gitu ya. Kita ngomongin itu enak, kenapa? Karena kita waktu ngomongin orang yang salah, kita berasa benar. Padahal sebenarnya kita nggak benar-benar amat juga. Tapi waktu kita ngomongin orang yang salah, ada perasaan kayak kita lebih benar daripada orang itu. Wah ini bahaya. Saya belajar Bapak Ibu ya, sekarang nih, setiap kali ada temen mulai mancing-mancing, ya kenal nggak sih itu? Kenapa? Si itu loh, katanya dia tuh sekarang gini. Mulai ada umpan kan, gitu ya. Kadang-kadang saya masih, loh ini saya jujur aja Bapak Ibu Saudara di hadapan Anda. Kadang-kadang kalau umpannya enak banget, saya masih makan. Ya, waduh ini kayaknya beritanya seru banget nih. Kebetulan saya juga penasaran si orang ini, apa yang sedang terjadi gitu ya. Kasih umpan, saya makan, tapi di tengah proses saya ngunyah. Wah ini saya latihan nih Bapak Ibu ya, kita mesti latihan bersama-sama ya. Di saat saya proses ngunyah itu, kenapa ya, saya kok ngomongin ini tuh kenapa? Beneran saya pengen tahu hidup orang itu lalu saya doain gitu ya. Atau supaya enak aja ya, wah keren ya saya ya, ternyata saya lebih kudus ya daripada dia ya. Apakah itu tujuannya? Kalau tujuannya itu, saya muntahin lagi saudara. Walaupun lagi proses ngunyah, sadar kan, wah ini gak bener nih. Langsung muntahin, ganti topik. Nah udahlah, ganti topik, ngomongin yang lain. Nah itu caranya Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang ya kita ngucapin seperti Pak Sukirno bilang tadi ya, kalimat-kalimat tertentu enggak pakai dipikir. Gitu ya kadang-kadang ya. Nah sekarang coba kita belajar, kenapa ya kalau aku ngomongnya kayak gitu. Tujuanku apa sih? Istri-istri, suami-suami ya. Kadang tuh kita udah tahu kalimat yang kita ucapkan enggak membuat pasangan kita berubah. Kita udah tahu.
Tapi tetap kita ucapkan juga. Kenapa? Rasain kalau nggak diginiin kamu itu ya. Karena kita kesel banget, kita pengen hajar orang ini pakai perkataan kita. Ya. Padahal kita tahu nih sedikit tips ya Bapak Ibu ya. Pria itu, wah ini istri-istri ya, pria-prianya untung ada yang menyampaikan gitu ya pagi hari ini ya. Pria itu tidak bergerak karena durasi omelan yang panjang, tidak. Nah, ini saya kasih tahu ya, kalau Anda ngomelin suami Anda atau pacar Anda ya, istri-istri wanita-wanita ya, makin panjang dia makin gak gerak. Anda pikirkan durasi itu sangat menentukan gitu ya, makin panjang harusnya dia makin jerah, nanti dia segera lakukan, percaya saya Bapak Ibu ya. Waktu Anda omelin suami Anda, makin panjang suami Anda makin geblek. Makin kalau orang Jawa bilang dablek. Ya, karena di detik ketiga, keempat, kelima, dia udah nggak dengerin isi omelan Anda. Detik keempat, lima, enam, omelan Anda itu udah kayak radio rusak, pokoknya dia cuma denger itu udah nggak masuk semua itu. Ya, sementara Anda pikir makin lama ini akan makin masuk, enggak saudara. Bagaimana supaya suami bergerak? Nah ini saya kasih tahu, bukan durasi, tapi frekuensi. Jadi pendek-pendek aja tapi sering. Ya tapi sering itu bukan 3 detik sekali, bukan ya. Pak tolong copot lampu, 1, 2, 3. Pak tolong copot lampu, 1, 2, 3. Ya dia lama-lama ya muntah juga. Maksudnya itu sering, pendek aja. Pak jangan lupa ya, ini katanya kamu mau ini. Oke cukup. Nanti sejam, 2 jam, 3 jam, kemudian visit lagi, revisit lagi. Pak jangan lupa ya, kamu masih belum lakuin loh. Terus yang sering, gak usah lama. Kamu ini orangnya memang pemalas, aku udah tahu kamu itu dari dulu pacaran emang kayak gini-gini. Udah itu dia di telinganya wang, gak ada yang masuk. Makanya dia gak lakukan. Sering aja tapi pendek-pendek. Nah itu tipsnya. Ya. Jadi tujuannya itu apa? Kalau tujuannya supaya dia bergerak, lakukan seperti itu. Tapi kan kadang-kadang orang itu udah gak tahu tujuannya apa, pokoknya dia pengen keluarin aja, udah gak tahu suaminya udah wajahnya hijau, biru, merah, kuning, hijau gitu ya. Pokoknya aku pengen keluarin aja, gak jelas tujuannya apa. Tadinya tujuannya supaya pasangannya itu berubah, jadi gak bisa. Gara-gara apa? Kita udah gak ngerti tujuan perkataan kita apa. Ya. Saya lihat Anda wajahnya sudah berubah loh Bapak Ibu ya. Pertama kali saya khotbah itu Anda hawa pembunuh sangat kuat di ruangan ini ya. Saya itu berasa kayak siap disembelih gitu ya. Tapi sekarang Anda kayaknya udah ngerti banget ya, karena Anda sudah ngerti banget, langsung kita masuk kepada Efesus 4:29 ya. Nah ini, ya. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk apa saudara? Membangun di mana perlu. Supaya apa? Nah ini bagian yang putih bagus. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu berapa banyak orang, kita kalau dengerin dia ngomong, kita bukan mendapat kasih karunia. Kita dengerin dia ngomong, kita butuh kasih karunia. Aduh dia udah mulai ngomong, oh Tuhan kuatkanlah hambamu ini. Ya, supaya hambamu tahan mendengar perkataannya, butuh kasih karunia. Tapi pernah enggak saudara ketemu orang, tiap kali ngobrol sama dia, makan bareng sejam gitu ya, pulang-pulang tuh kita kayak berasa baterai itu baru diisi lagi ya. Mendapat kasih karunia. Bapak Ibu Anda harus berdoa seperti itu loh. Karena itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Kalau Anda mau serupa seperti Kristus, nggak usah panjangin rambut, nggak usah piara jenggot, nggak usah saudara ya. Nggak usah pakai jubah, pakai sandal, jalan-jalan di pinggir jalan gitu ya, menginjil. Itu nanti aja belakangan. Kalau mau serupa Tuhan Yesus, pikirkan bagaimana supaya orang kalau ketemu saya, dia dengar saya ngobrol dengan saya, dia dapat kasih karunia. Wow. Luar biasa, makanya ayat berikutnya boleh dimunculkan, Amsal 10 ayat 11. Ini bagus sekali Bapak Ibu ayatnya. Mulut orang benar adalah apa saudara? Sumber kehidupan. Saudara, perkataan Anda ini bisa menghidupkan. Lupa, enggak, ada orang mati saya suruh bangkit, enggak bangkit-bangkit Pak. Ya, enggak menghidupkan, maksudnya menghidupkan itu bukan membangkitkan orang mati, itu bukan. Maksudnya gini loh, menghidupkan jiwa. Orang yang harapannya sudah putus, pengen bunuh diri, dengar saudara ngomong,
harapannya hidup. Dia lanjutkan hidup lagi. Orang udah gak punya pengharapan, udah mau tinggalkan semuanya, jalanin hidup udah gak jelas banget. Dengerin Anda ngomong, Anda perkataannya sumber kehidupan. Ih, keren banget gak sih saudara? Yesus itu ketemu orang-orang yang sudah dibuang, udah berantakan hidupnya. Udah ditolak semua orang, begitu ketemu Yesus, Yesus cuma ngomong, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Dah pergi, berubah hidupnya. Karena dia tadinya sudah mati, semua orang mengutuki, mengucapkan kematian. Tapi Yesus mengucapkan kehidupan. Itulah kita Bapak Ibu Saudara, anak-anaknya. Ucapkan kehidupan, speak life saudaraku. Ya. Kalau Anda ketemu orang-orang yang lemah, lunglai gitu ya, jangan gini, udah mau mati ya. Jangan gitu saudara ya. Ya ketemu orang yang lemes apa kayak gini, malah wah kamu ini ya, kamu dua. Sudah speak life, perkatakan kehidupan. Supaya dia bangkit kembali pengharapannya. Untuk apa kamu mengucapkan kalimat itu? Orang Kristen serupa Kristus untuk memperkatakan kehidupan. Amin Bapak Ibu Saudara. Terakhir ya, boleh pemain keyboard? Ya, iringin saya ya dengan nada Korea ya. Bercanda ya. Blocking layer aja. Poin ketiga, boleh dimunculkan. Apakah ada isi di perkataanmu? Maksudnya isi di perkataan ini apa sih? Mari kita baca ayatnya, ayat terakhir. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, jangan nggak ada isinya. Perkataanmu tuh isinya apa? Kasih. Bapak Ibu, orang yang dimarahi oleh karena kasih, dia bisa tahu bahwa dia sedang dikasih walaupun dia lagi dimarahi. Sudah pernah nggak ngalamin? Saya pernah. Dimarahi oleh seseorang tapi karena dia mengasihi saya. Dia pengen saya itu berubah, dia pengen saya itu hidupnya jadi benar. Dia marahi saya dengan kasih. Saya bisa rasakan loh saudara, kasihnya. Nah itu orang tua yang memarahi anaknya karena kasih. Anaknya bisa membedakan antara ini marah karena sayang sama saya, atau marah karena udah gak bisa ngendaliin emosi, melampiaskan ke saya. Atau dia marah sama mama, tapi saya yang dimarahin. Dia bisa bedakan anak. Walaupun pikirannya gak nangkep, tapi hatinya bisa ngerti, bisa bedain. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda hatinya penuh kasih, perkataan Anda itu diisi oleh kasih, orang itu bisa rasakan. Karena orang bisa rasakan, kehidupan muncul. Bapak Ibu Saudara, penting sekali untuk kita keluar dari ruangan ini. Mulai memenuhi dunia sekitar kita dengan perkataan-perkataan yang dipenuhi oleh kasih. Kenapa Bapak Ibu? Sudah lihat sendiri kan hari-hari ini kan, orang ngelempar kalimat itu udah beneran yang Pak Kirno tadi bilang, gak dipikir. Orang ngomong tuh enak banget sekarang. Bapak Ibu kalau Anda buka sosial media ya, Instagram, Twitter, TikTok, itu orang tuh ngomong bener-bener saudara ya, udah gak ada filter sama sekali. Banyak orang hancur hidupnya karena perkataan. Satu kali ada seorang pria, dia menjadi gay, menyukai sesama jenis. Dia cerita, waktu dia kecil, masih SD saudara. Ya memang dia dari kecil itu bukan cowok yang suka kelahi pukul-pukul petentang-petenteng gitu. Dia cenderung memang lebih soft gitu ya. Nah teman-teman di sekolahnya itu sering ejekin gitu ya. Dasar banci gitu Bapak Ibu. Nah waktu dia pulang, dia cerita sama papanya. Pak, teman-temanku tadi ngejekin aku, katanya aku banci. Sudah tahu gak papanya bilang apa? Memang kamu banci. Papanya bilang gitu saudara. Karena papanya juga jengkel, ini anakku ini kok gak maco, kok gak apa yang ganas gitu loh ya, bully orang atau gimana kek. Gak gitu anakku ini kok lemah lembut gitu ya. Dia kesel, dia pakai itu niatnya bapaknya supaya kamu ini bangkit kepriaannya gitu ya. Tapi tahu gak apa yang terjadi? Perkataan waktu SD itu Bapak Ibu masuk ke dalam hatinya. Memang saya banci. Papa saya aja
bilang saya banci. Saudara, dia tumbuh besar dengan identitas itu. Dan ketika dia dewasa, dia menyukai sesama jenis. Saudara, perkataan itu menciptakan sesuatu. Dunia ini dibentuk oleh Tuhan lewat firman, berkata-kata. Bapak Ibu, dikatakan Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, perkataan. Firman itu hidup dan dia menjadi manusia. Dan sekarang firman itu tinggal di hati Anda. Jadi kalau Anda ucapkan dengan itu, kuasa penciptaan itu terjadi. Saya tergerak di akhir dari khotbah saya, khusus untuk bapak-bapak terutama ayah. Bapak Ibu, penelitian mengatakan tugas yang tidak boleh dilewatkan oleh ayah ada 2 yang penting. 1, memberikan identitas sama anaknya. 2, memberikan afirmasi tentang kualitas anaknya. 2 itu gak boleh lewat. Kalau anak tumbuh, papanya gak pernah ngomong bahwa kamu ini anakku loh, aku bangga. Itu identitas, aku anaknya papa. Dan papa sayang sama aku, dia menerima aku, dia bangga sama aku. Anak gak pernah dengar itu. Kedua, papanya gak pernah ngomong gini, wih kamu bisa lakukan ini ya, wih kamu kok hebat sih, wah kamu latihan ya sekian lama loh, wah papa bangga loh, kamu latihan segitu tuh gak semua orang tuh bisa loh, tahan latihan sampai kamu menguasai itu. Itu afirmasi tentang kualitas anak. Bapak Ibu, seumur hidup saya gak pernah dengar 2 itu dari ayah saya. Hidup saya hancur, saudara, berantakan hidup saya. Saya gak pernah diberikan identitas saya ini anak. Saya gak pernah dikasih tahu bahwa saya ini berharga, saya ini berkualitas. Tidak ada perkataan itu. Yang ada ayah saya memberikan perkataan apa? Kok kamu gini, kok kamu gak ranking, kok kamu ini selalu salah terus. Saya dengar tuh salah terus. Sehingga tanpa sadar saudara, di hati saya terbentuk gini identitasnya. Kamu ini gagal, kamu ini orang gagal. Yang kamu lakukan tuh salah terus, gak bener terus, jelek terus, gagal kamu. Ini makanya sudah saya kurus begini. Bercanda sudah. Pak lagi melo-melo tiba-tiba bercanda apa? Gak apa-apa, supaya Anda gak tegang saudara. Saya hancur. Sampai satu ketika, saya udah gede ya, udah ikut Yesus sudah cukup lama, belasan tahun. Tapi saya baru ngalamin benar-benar breakthrough tuh pada momen itu. Saya lagi kebaktian di gereja saya, sudah lagi worship tadi, momen worship nyembah gitu ya. Hari itu saya stres karena pekerjaan saya lagi berantakan. Apa yang saya lakukan gak berhasil semua. Saya ingat perkataan papa saya, cuma kamu ini gagal, kamu gini. Waktu pekerjaan saya berantakan, saya langsung kayak, iya ya Iwan, apapun yang kamu lakukan tuh gak ada yang jadi ya. Kamu mau berusaha sekeras apapun, banting tulang, banting istri, semua dibanting, gak akan jadi apa-apa. Kamu ini fail, kamu ini gagal kok. Waktu saya nyembah Tuhan, saudara, tiba-tiba Tuhan berbisik 1 kalimat aja. Dia ngomong gini, Iwan, aku ini bapakmu. Wih, itu kayak air sejuk. Saudara, saya gak pernah dapat itu dari ayah saya. Dia gak pernah ngomong sama saya gini, tenang, kamu punya papa. Kamu punya terjadi sesuatu, papa ada di sisimu. Gak pernah saudara. Makanya saya menjalani hidup saya susah. Saya pernah gak punya duit makan sama waktu itu masih pacar. Cari nasi goreng tek-tek 5 ribuan buat makan berdua saudara. Saya merasa sendiri sekali, saya gak punya siapa-siapa. Gak ada orang yang di sisi saya. Tapi hari itu Tuhan ngomong gini, Iwan, aku ini bapakmu. 1 kalimat perkataan itu menghidupkan saya saudara. Saya berubah identitas saya. Makanya waktu Yesus dibaptis keluar dari air, Bapak di surga ngomong begini, inilah anakku, kepada dia aku berkenan. Ini anak yang kukasihi. Saudara tahu gak? Yesus itu tinggal di hatimu. Maka waktu Tuhan lihat saudara, Bapak di surga lihat saudara, dia lihat Yesus. Dan dia akan ngomong kalimat ini kepada Bapak Ibu Saudara. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Saudara, saya berubah. Makanya begitu saya punya anak saudara,
Setiap saat saya ngomong, walaupun dia belum ngerti, baru 10 bulan, saya ngomong terus. Ilo namanya. Ilo, kamu ini anak papa. Papa bangga sama kamu. Kamu ini berharga banget. Ditunggu sama papa mamamu 14 tahun. Sebelum kamu nongol aja, kami udah bikinin nama buat kamu. Saya ngomong terus. Dan saya berjanji sama diri saya, saudara. Dia nanti tumbuh dewasa, dia jadi ABG. Biasanya kalau bapak sama anak ABG itu kan udah gak enak ya. Ngomong tuh kayak gitu-gitu doang ya. Tapi saya berjanji dalam hati saya, nanti dia ABG, saya harus terus ngomong terus kalimat ini. Kamu anakku, aku sayang kamu berharga buat aku. Sudah, kalimat membangkitkan kehidupan, perkataan menciptakan kehidupan. Pulang dari sini, walaupun kecil lidah kita, ini berkuasa. Itu yang Yesus lakukan, menghidupkan orang dengan perkataan. Kita mau serupa Kristus, amin. Yuk kita berdoa yuk. Oh Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kalau ada di antara kami yang seumur hidup kami, tidak pernah orang tua kami memberikan perkataan yang baik, gak pernah mengafirmasi kami, gak pernah memberikan identitas yang baik kepada kami. Malah mungkin ada di antara kami, dari sejak kecil orang tua kami memberikan identitas label-label yang buruk, sebutan-sebutan yang membuat kami malu, perkataan-perkataan yang menyakiti hati kami. Pagi hari ini sembuhkan kami Tuhan. Berbicara kepada kami mau mendengar perkataan-Mu Tuhan. Oh Roh Kudus, bergerak di tengah kami pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, kita menyembah, kita menaikkan ucapan syukur. Mari semua datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Sembah, sembah, sembah Tuhan. Sementara Bapak Ibu Saudara bersyukur menyembah Tuhan, sementara engkau berdoa, Roh Kudus akan berbisik, memberikan perkataan yang menghidupkan di dalam hatimu. Mari kita semua datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Mengalir, mengalir, mengalir syama kami Tuhan. Oh Roh Kudus, kami merindukan Engkau. Berbicaralah pada kami Tuhan. Oh Bapa, nyatakan isi hati-Mu, pulihkan hati yang terluka, sembuhkan, sembuhkan oh Tuhan. Oh dengan kasih-Mu, dengan perkataan-Mu, dengan firman-Mu Tuhan, mengalirlah. Mari bawa hati kita di hadapan Tuhan. Izinkan Dia memulihkan, menjamah hati. Oh mengalir, mengalir, mengalir. Layani kami Tuhan, layani kami Tuhan. Oh, saya rasakan di hati saya Bapak Ibu Saudara, ada di antara Anda yang sangat terluka oleh orang tua Anda. Perkataan-perkataan orang tua Anda sangat melukai. Kedua, ada yang sangat terluka oleh pasangannya. Engkau mungkin merasa begitu sakit hati oleh karena perkataan-perkataan pasanganmu yang dilemparkan begitu saja. Yang ketiga, oleh karena orang-orang lain. Bahkan itu orang Kristen, bahkan itu mungkin pemimpin, itu orang yang pernah Anda kagumi, Anda hormati, tapi perkataannya pernah melukai Anda. Pada pagi hari ini Tuhan mau menyembuhkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bawa luka itu, jangan disangkal. Jangan berkata, enggak aku enggak sakit hati kok, aku sudah lupa kok itu semua. Kalau saudara ingat peristiwa itu dan hatimu masih terasa sakit, saudara bawa dalam doa. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan ini lukaku, aku mau Tuhan sembuhkan. Mari saudara, saya berikan waktu beberapa detik, saudara berdoa di hadapan Tuhan sekarang. Bawa luka itu, maka Roh Kudus akan mengalir seperti air membanjiri hatimu. Dia akan menyembuhkan engkau, melegakan engkau.
Oh Roh Kudus bekerja sekarang di dalam nama Yesus. Sembuhkan hati, sembuhkan hati. Pulihkan, murnikan sekarang Roh Kudus. Mereka yang berdoa, Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh terus Roh Kudus bekerja. Pulihkan, 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 pulihkan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kebaktian pada hari ini, saya tergerak. Boleh enggak suami istri yang datang atau orang tua dan anak, baik engkau suami, baik engkau istri, doakan pasanganmu. Jika engkau datang dengan anakmu, hei orang tua, doakan anakmu sekarang. Jangan malu, mungkin ini pertama kalinya engkau rasa aneh, enggak enak, kikuk, mungkin terasa awkward, aneh banget. Saudara, paksakan dirimu. Ayo, jangan malu. Lihat pasanganmu, lihat anakmu atau orang tuamu, atau engkau merasa digerakkan untuk berdoa buat seseorang di tempat ini. Dia sahabatmu, dia pemimpinmu, dia mungkin orang yang kau muridkan, dia rekan pelayananmu. Saudara, datangi orang itu, keluar dari kursimu, datangi, doakan, ucapkan kalimat-kalimat yang dari Tuhan. Mari saudara, sekarang. Ayo doakan suami-suami, doakan istri, istri-istri doakan suami, orang tua doakan anak, anak doakan orang tua. Jangan malu. Kalau di hatimu terasa, aduh aneh banget. Tidak aneh saudara, lakukan sekarang. Saya mendorong saudara, lakukan sekarang. Jangan malu. Saya nggak bisa berdoa Pak. Nggak apa-apa, ucapkan apapun yang ada di hatimu. Tidak perlu lama, singkat nggak apa-apa. Jangan malu saudara, ayo semuanya berdoa. Semuanya doakan, semuanya doakan. Sudah digerakkan untuk doakan seseorang, itu temanmu, saudara nggak kenal sekalipun. Datangi orang itu, doakan sekarang saudara. Ayo jangan malu saudara, lakukan. Inilah gereja yang sesungguhnya. Inilah gereja yang dibentuk oleh Tuhan yang seperti ini saudara. Ayo lakukan. Saya dorong saudara. Kalau hatimu terasa berdebar karena engkau ingin melakukannya tapi engkau malu, lakukan saja saudara. Sekarang saya dorong saudara, lakukan. Dalam nama Yesus Tuhan urapi doa-doa ini. Tuhan urapi doa-doa ini untuk pasangannya, untuk anak, untuk orang tua, untuk saudara seiman. Dalam nama Yesus. Oh urapi doa ini, urapi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Urapi doa mereka Tuhan. Perkataan mereka diberi kuasa dari Tuhan. Oh, haleluya. Jama. Belum terlambat. Belum terlambat, selama masih ada orangnya di sisimu. Doakan saudara, belum terlambat. Sekarang waktunya. Oh Yesus. Jama. Haleluya. Doakan saudara, yes. Jangan malu saudara. Haleluya. Wow. Roh Kudus bekerja memulihkan setiap hati, membangkitkan kehidupan kembali di dalam jiwa dan roh kami. Haleluya. Yes. Haleluya. Terima kasih untuk firman Tuhan, kehadiran Tuhan di tempat ini. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Kami tetap ada dalam genggaman tangan-Mu. Tuhan ajar kami untuk serupa seperti Kristus lewat perkataan kami. Tuhan ingatkan kami terus supaya kami memperkatakan kehidupan. Terima kasih, biarlah setiap kami yang menerima firman itu dengan roh kami, dimateraikan firman itu menjadi kuasa perubahan dalam hidup kami, menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.